Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, itulah tadi sepatah kata dari ahli rumah. Baiklah, melangkah kepada acara inti kita pada malam hari ini, 7 ajar tegur sapo ataupun ceramah agama Islam khusus kepada kedua mempelai yang sedang duduk bersanding dan juga kepada kita mempelai-mempelai yang lama, kaum muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Ais Amin MPDI, kami persilakan di tempat yang telah tersedia dengan waktu yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang terhormat tua tahun alim ulama, cerdik pandai, pemangku adat, pegawai syara, Pak Imam, Pak Khotib, Pak Bilal, Kelurahan Durian Ujung, sahabat kami para dai, Bapak Ibu sekalian, terkhusus kepada kedua pengantin, Raja dan Ratu, yang saat ini sedang bersanding. Bapak Ibu gak usah bayangkan masa lalunya, gak usah bayangkan masa lalunya. Ibu Bapak sekalian, ini malam ngaji berkaitan dengan keluarga, jadi gak usah serius tapi sersan. Sersan, serius tapi santai. Serius amat gak bisa, santai terus udah, tapi sersan, serius tapi santai. Pernikahan antara anak kita Elma Yunita dan Erik Pratama. Ibu sekalian, orang yang sudah nikah itu paling beruntung. Orang yang sudah nikah itu paling beruntung. Maka pada anak-anak, pemuda-pemudi yang belum nikah, segera menikah. Kepada bapak-bapak yang ditinggal mati istrinya, segera cari lagi. Kepada ibu pun demikian, yang ditinggal mati oleh suaminya pun segera kawin lagi. Mengapa? Satu, orang yang sudah menikah itu, kata Rasulullah, telah menyempurnakan separuh agamanya. Telah menyempurnakan separuh agamanya. Yang separuh disempurnakan di saat berumah tangga. Contoh kasus, sholatnya orang yang punya pasangan dengan sholatnya orang yang tidak punya pasangan itu 1:70. Sholatnya orang yang punya pasangan dengan orang yang tidak punya pasangan
itu 1:70. Rok'atani minal mutazawwiji afdalu min sab'ina rok'atan minal azbi. Tolong jangan salah ucap. Anta pernah saya dengar itu rok'atani minal mutazawwiji afdalu min sab'ina rok'atan minal adab. 2 rakaat oleh orang yang punya pasangan itu jauh lebih baik daripada 70 rakaat yang tidak punya pasangan. Halo, ada yang juga? Angkat tangan. Satu. Jadi orang yang sudah nikah itu. Yang kedua, orang yang sudah menikah itu keuntungannya sudah ditunggu bidadari di surga. Nah, sudah ditunggu bidadari di surga. Pak, Bapak, halo. Ibu-ibu pernah bertanya kepada saya, jadi orang yang sudah menikah itu sudah ditunggu bidadari di dalam surga. Ibu-ibu majelis taklim pernah bertanya, Pak Ustadz, kalau suami saya besok, bab satu laki-laki besok itu di surga dikelilingi ratusan bidadari. Pak Ustadz, kalau suami saya besok disiapkan Allah bidadari, saya di mana? Ya Bu ya, saya di mana? Jangan khawatir. Maka kita doakan 2 pasangan ini sampai ke surga. Sebab kata Rasulullah, istri kita yang kita bawa di dunia ketika sama-sama masuk surga, cantiknya mengalahkan bidadari. Jadi berubah Pak Bu. Yang pesek jadi yang pendek jadi tinggi. Yang apa? Hitam jadi putih. Yang tua jadi putih. Paham? Jadi istri kita yang kita bawa untuk ke surga itu cantiknya mengalahkan bidadari. Bahkan Rasul mengatakan istri kita yang kita bawa ke surga itu menjadi bosnya bidadari. Ibu jadi bos, bidadari itu yang melayani kita. Makanya kepada yang bujang-bujang segera menikah. Bab besok di surga itu, kalau bahasa Mbak Maimun almarhum, istri kita itu besok di surga ibarat makan itu nasinya istri kita. Bidadari itu ulam ya, lalapannya. Bidadari lalapannya. Nasi itu istri kita plus dagingnya, jengkol bidadarinya, petai bidadarinya, apa lagi? Kabau bidadarinya. Maka orang yang sudah menikah, dia meninggal dunia dan sama-sama masuk surga, maka makannya lengkap. Tapi dari kita punya belum nikah kok mati, jengkol tok yang dimakan. Jengkol tok yang dimakan. Kita doakan mudah-mudahan kedua anak kita ini abadi sampai di surga. Nah, yang kedua, kepada anak kalian berdua, rohnya rumah tangga itu ada 2. Ini bukannya untuk anak kita yang berpengantin, yang kita yang tua pun penting. Rohnya rumah tangga itu ada 2. 1 musyawarah, 2 kejujuran. Ya, 1 musyawarah, 2 kejujuran. Maka Erik, apa saja yang akan Erik kerjakan, istri harus tahu. Semua berbuat istri.
musyawarah. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai urusan beli piring itu musyawarah. Urusan melengkapi perabot rumah tangga itu musyawarah. Maka ketika rumah tangga itu tidak ada musyawarah, rumah tangga itu mati sebelum mati. Yang kedua, kejujuran. Siapa nama ini? Erik ya? Erik punya HP? Di bawah HP-nya ada nomor mantan pacar. Ada. Terus apa ini? Elma punya HP mah? Ada nomor mantan pacar. Nah, dikunci HP-nya. Kan dikunci ya. Erik dikunci. Tahu buka Elma? Tahu. Ini rahasia. Yang muda enak Pak, yang tua-tua. Pengumuman, jikalau HP istri kita suami gak boleh nengok, ada yang gak beres dalam hal ini. Banyak di sini. Atau sebaliknya, HP suami istri gak boleh nengok atau dikunci, ada yang gak beres dalam HP ini. Tidak ada kejujuran dalam rumah tangga. Oh, ini HP jangan salahkan. Ini penuh kenikmatan, ini penuh kelaknatan. Orang bisa ketemu jodoh lewat HP, betul? Betul. Orang selingkuh lewat, gak di sini, di sana. Di sini insya Allah gak ada bedanya. Ini HP. Jadi orang dapat jodoh bisa lantaran HP, orang selingkuh juga lantaran HP. Bagaimana supaya tidak ada perselingkuhan, musyawarah dan kejujuran? Itu rohnya rumah tangga. Makanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam urusan apa saja selalu bermusyawarah. Sampai warna baju minta pendapat suaminya. Mas, aku pengen beli baju, gimana menurut sampean? Warna apa yang sampean senang? Sampai urusan warna baju musyawarah. Nah, kita kadang-kadang di rumah tangga itu sudah hilang musyawarah. Tahu-tahu datang orang kredit, nak bayar kredit, istri kredit ini tak pernah bermusyawarah dengan suaminya. Tahu-tahu suami pening kepala, sini narik, sini narik. Mengapa? Betul. Banyak sini ya. 10 ya. Gak nyinggung saya. Nah sengaja. Pokoknya kalau dalam rumah tangga itu gak ada musyawarah, bagikan kuburan dia. Nah itu ya, Erik, Ilmah. Jadi rohnya rumah tangga dua, apa itu? Musyawarah dan kejujuran. Dan ini harus berlaku untuk kita yang sudah tua-tua juga. Yang kedua, nikah itu termasuk ibadah yang paling cocok dengan nafsu. Betul gak? Semua perintah Allah bertentangan dengan nafsu. Semua perintah Allah. Allah perintahkan sholat bertentangan dengan nafsu. Maka buktinya ada yang gak sholat, ada yang sholat. Perang, mau saat perang antara nafsu dan iman, menang imannya dia sholat. Seluruh perintah Allah bertentangan dengan nafsu. Yang cocok dengan nafsu cuma satu, yaitu perintah untuk menikah. Nabi Adam kurang apa? Nabi Adam begitu dalam surga, kenikmatan luar biasa, nikmat ada dalam surga itu, tapi Nabi Adam merasa tidak nyaman dalam surga. Mengapa? Belum punya pasangan. Belum punya pasangan. Maka
Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam seorang perempuan yang bernama Siti Hawa. Begitu Hawa diciptakan Allah, prosesnya nggak seperti kita pakai bayi, nggak, langsung besar. Oleh Nabi Adam mau disentuh itu Hawa, tapi oleh Allah dilarang, jangan, belum sah karena belum akad. Maka Allah nikahkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Disuruh bayar mas kawin, suruh bayar mas kawin. Apa mas kawinnya? Pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa, apa mas kawinnya? Pada di dalam surga itu ada zamrud, ada mutiara. Itu semuanya mahal, semuanya bernilai dalam surga. Tapi Nabi Adam tidak pakai mas kawin itu. Ada yang lebih bernilai daripada isi surga, yaitu mas kawin Nabi Adam ketika nikah dengan Siti Hawa. Mas kawinnya membaca sholawat. Membaca sholawat. Ternyata bacaan sholawat mengalahkan nilai-nilai isi surga. Suruh baca sholawat 500 kali sekali nafas, belum sampai ujung nggak telak lagi. Nah akhirnya yang sisa utang. Tapi kalau bisa mas yang jangan utang. Kalau ada, saya pernah masuk di satu daerah, yang penting disebut waktu akad tinggi mas kawinnya, walaupun bayar belakangan. Dengan mas kawin 50 suku emas dibayar kontan, tapi kontan disebut itu, tapi bayarnya belakangan. Dari kasus Nabi Adam menikahi Siti Hawa dengan membayar mas kawin, maka dalam fikih mas kawin itu ada dua. Ada mas kawin berbentuk barang. Apa contohnya? Emas, uang, seperangkat alat sholat, apa lagi? Al-Quran, apa lagi? Mas kawin kebun sawit 50 hektar, apa lagi? Itu mas kawin berbentuk barang. Pengumuman, ibu, bapak, ini pesan saya. Kalau mau kalau bisa, mas kawin untuk anak kita yang gadis yang mau nikah, jangan mas kawin Al-Quran. Terlalu rendah nilai Quran hanya untuk mas kawin. Jangan dianggap tren, enggak, itu bukan keren. Terlalu merendahkan kita dengan Al-Quran hanya untuk mas kawin. Yang hebat lagi, mas kawin Al-Quran pengantin gak iso maca Quran. Maka mas kawinnya jangan Al-Quran, mas kawinnya mengajari Al-Quran. Jadi ada berbentuk barang, ada berbentuk dua jasa. Enggak bentuk barang, tapi jasa. Contoh lagi, maca sholawat. Contoh lagi, ngajari Al-Quran. Kalau di dunia pesantren, itu biasa itu. Dengan mas kawin khatam Ihya Ulumuddin. Jadi suaminya itu harus menghatamkan 4 jilid kitab Ihya Ulumuddin kepada istrinya. Nah, itu. Jadi ada berbentuk barang, ada berbentuk jasa. Nah, kalau bentuk barang, kalau bisa hindari Al-Quran dijadikan mas kawin. Berarti kita merendahkan Quran itu sendiri. Terlalu kecil, terlalu rendah. Kalau Quran hanya untuk mas kawin pernikahan anak kita. Nah, dengan hadirnya Siti Hawa, baru Nabi Adam lengkap juga, lengkap sudah kehidupan itu. Maka ada satu syair, idza lam takun fi manzilil mar'i khurratun tudabbiruha kaifa yakunu. Jikalau dalam rumah itu tiada istri, maka berantakanlah rumah itu. Paham? Jikalau di rumah itu nggak ada seorang perempuan istri kita, maka berantakanlah rumah itu. Dan bapak harus jujur. Kira-kira istri saya itu ketika kegiatan diklat 1 minggu, 2 minggu,
gak jelas lagi. Mana selop, mana sepatu, gak jelas lagi. Dari sinilah maka rata-rata suami kalau ditinggal mati istri rata-rata mesti kawin lagi. Rata-rata Pak. Kalau istri dia bertahan. Nah, jadi nikah itu syariat Allah, perintah Allah yang sesuai dengan keinginan nafsu kita. Dan itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah berapa itu? Pertama, orang yang sudah punya pasangan paling beruntung. Yang kedua tadi, istri kita di dunia jadikan sebagai istri kita besok di akhirat, dan dia menjadi bidadari di surga, mengalahkan bidadari yang Allah siapkan di dalam surga. Yang ketiga tadi, jadi rohnya rumah tangga dua, musyawarah, kejujuran. Selanjutnya, Erik sama Ilma, ketika kedua anak kita ini telah menyatakan ijab kabulnya sah, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, mereka berdua ini masuk dalam satu lingkaran yang disebut dengan wahdatul ma'bud. Dan ini bukan cuma untuk pengantin baru, Pak. Untuk kita yang sudah tua-tua, orang itu ketika sudah berumah tangga, maka dia masuk wahdatul ma'bud, satu kesatuan ibadah. Maka apa saja yang terjadi, perilaku istri kepada suami atau suami kepada istri, itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai uang yang keluar dari tangan suami untuk belanja istrinya pahalanya melebihi infak ke masjid. Pahalanya melebihi infak ke masjid. Kata Rasulullah, dirham, dinar. Kalau dulu kan mata uang dirham, mata uang dirham itu mata uang perak, atau dinar mata uang emas. Dirham dan dinar yang terbanyak pahalanya adalah dinar dan dirham yang dibelanjakan untuk kepentingan rumah tangga. Maka jadi suami jangan pelit-pelit. Setiap uang yang kita beri kepada istri itu pahalanya melebihi yang kita masukkan ke dalam masjid. Nah, Erik dan Ilma, sejarah kehidupan manusia tidak ada satupun orang yang berumah tangga yang tak punya masalah. Betul, Pak? Tidak ada satupun orang yang berumah tangga yang tak punya masalah. Berarti Erik, Ilma, siap-siap masalah itu. Sekarang ini Ilma dan Erik, ikatan ini gak bisa lepas, gak bisa lepas. Yang melepaskan ini hanya satu, kata-kata cerai. Maka nanti Erik, Ilma, ketika ada masalah, sedahsyat apapun masalah itu, Erik, jangan pernah terucap kata-kata cerai. Ilma, dan jangan pernah terucap kata-kata minta cerai. Ini kuncinya. Sebab yang melepaskan ikatan ini hanya kata-kata cerai, Pak. Maaf, marahnya suami kepada istri itu tidak bisa melepaskan ikatan pernikahan. Marahnya suami kepada istri itu tak melepaskan ikatan pernikahan. Kalau salah atau bisa disalahkan, hasil pengamatan saya di Madiang ini, Pak, apa sama dengan di sini? Kami tengok suami ketika marah itu ada 5 model di Madiang ini. Kami tengok suami itu ketika marah ada 5 macam. Dan ingat kata kuncinya, semarah apapun suami kepada istri tidak melepaskan ikatan pernikahan. Ini hanya lepas ketika terucap kata-kata cerai. Maka nanti Erik,
semarak apapun kepada Elma, ikatan tetap utuh, asal jangan pernah terucap kata-kata cerai. Nah, suami itu ketika marah dengan istrinya macam-macam. Pertama, gimana diangin Pak? Kita akan di sini. Ada suami itu marah, ada masalah dengan istrinya, marah dengan istrinya babak belur, dipukul, ditendang. Satu, di sini ada kan? Kalau dia marah, teplak, itu tempel. Andai suami marah kepada istrinya dengan model istrinya ditempeleng segala macam itu, ikatan utuh gak lepas. Kecuali istri mengadu ke pengadilan, yang menjatuhkan cerai pengadilan. Dimarah suami kepada istri, apapun model kemarahannya, tidak melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama tadi, ada suami itu marah, istrinya berbunuh, mau ditempeleng, mau di macam-macam. Yang kedua, ada suami itu marah dengan istrinya, istri aman, tapi isi rumah berantakan, HP hancur, kacau pecah, pintu rumah lepas. Istri aman Pak, tapi isi rumah berantakan. Itu pun tidak melepaskan ikatan pernikahan. Yang ketiga, ada suami itu marah, istri aman, isi rumah aman, tapi mulutnya sumpah serapah, yang najis keluar semua. Nah, ada Pak model seperti itu ada. Woi kampung, yuk kamu kubur, macam-macam binatang disebut semua. Yang ketiga, yang keempat, ada suami ketika marah, dia aman, isi rumah aman, mulutnya terjaga, tapi dia lari dari rumah, mau ke masjid, mau ke pos jago, nggak ada di rumah. Yang terakhir, model suami ketika marah dengan istrinya, istri aman, isi rumah aman, mulutnya terjaga, dia tetap di rumah, tapi posisi dia seperti patung. Diajak ngomong gak mau, diajak makan gak mau, seperti patung. Kira-kira yang elok yang mana? Yang paling resiko paling dikit galau. Itu lima gak ada yang elok. Terus bagaimana kalau suami marah akibat perilaku istrinya? Wa in khiftum wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna. Itu jangan ditempeleng istri, jangan hancur isi rumah, jangan sumpah serapah, jangan lari dari rumah, jangan diam saja, tapi nasihati istrinya. Fa'idhuhunna, nasihati dia. Sekali belum mempan, dua kali, sampai berkali-kali dinasihati masih bikin suami marah. Wahjuruhunna, pisah tempat tidur. Ingat, Islam hanya memperbolehkan pisah tempat tidur, bukan pisah rumah. Ketika dia pisah rumah, yang menanggung dosa adalah suaminya. Marah dengan istrinya, dinasihati gak mempan, kemudian dia pergi meninggalkan istrinya di rumah sendirian. Justru yang berdosa suaminya. Islam hanya memperbolehkan wahjuruhunna, pisah tempat tidur. Istri di kamar, suami di depan TV, masih dalam rumah. Nah, yang ketiga, nasihati gak mempan, pisah tempat tidur juga gak mempan, masih juga bikin marah suaminya. Wadribuhunna, dipukul, tapi pukulannya yang tidak melukai,
Rasulullah menggambarkan pukulannya dengan pakai sisir. Pakai sisir. Nah, dipukul pakai sisir. Ibu sekalian, istri itu sebenarnya bukan dengan apa kita mukul, tapi bagaimana ekspresi seorang laki-laki mukul istrinya. Walaupun pakai sisir, tapi kalau betul-betul marah akan jadi jerak untuk istri. Walaupun pakai hutan, tapi cengengesan, gak jerak dia. Maka mukul diperbolehkan sepanjang tidak melukai. Maka Erik, mesti kalian berdua akan ada masalah dalam rumah tangga itu. Ketika ada masalah, jangan pernah terucap kata-kata cerai. Dan untuk siapa ini? Ilma, jangan pernah terucap kata-kata minta cerai. Ucapan itu jangan pernah terdengar dalam rumah tangga. Bapak Ustaz, kalau kami gak tahan lagi, susah kan untuk dipersatukan. Islam memberikan solusi. Ketika memang kami gak bisa disatukan, solusinya fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Inilah pentingnya kalau di Madiangin padai pengaku pengandang. Ada ya? Dari pihak kalau hilang sahai, hilang semalam, kemana kami nak nyari? Nah, itu fungsinya hakam tadi. Fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dari pihak pengantin laki-laki, suami datang. Dari pihak istri datang. Mereka berembuk dengan satu tujuan supaya elok kembali. Ternyata hasil rembuk pengaku pengandang gak bisa dipersatukan, berproses ke pengadilan. Biar pengadilan yang menjatuhkan talak daripada anak kita itu jangan sampai terjadi talak di luar pengadilan. Itu penting bagi kita. Apalagi zaman-zaman seperti ini. Masya Allah. Banyak rumah tangga berantakan. Gara-gara tadi tidak ada kenyamanan di rumah tangga itu. Lagi Erik, Ilma, kamu gak sendirian selamanya. Mesti nanti punya anak dan keturunan. Nah, Bapak sekalian, Al-Quran sangat simpel mengumpamakan dua pasangan ini. Antara istri dan suami, itu Al-Quran sangat simpel memberikan perumpamaan. Dan pasti orang akan paham. Walaupun dia gak pernah ngaji, mesti paham. Apa kata Al-Quran? Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Nah, ini. Erik adalah pakaian Ilma. Ilma pakaian Erik. Suami pakaian istri, istri pakaian suami. Artinya suami harus berperan menjadi pakaian buat istrinya, istri pun harus bisa berperan menjadi pakaian untuk suaminya. Apa maksudnya? Apa tafsirnya? Suami minimal harus punya 3 peran. Suami istri harus punya 3 peran. Seperti perannya pakaian. Suami istri Erik, Ilma harus punya 3 peran. Seperti perannya pakaian. Yang pertama, apa fungsi pakaian? Mastur. Fungsi pakaian itu menutup aurat. Erik, kalau Erik kepingin punya istri yang gak punya salah, Erik kepingin punya istri yang gak punya kelemahan, jangan beristrikan manusia, beristrikan malaikat. Atau sebaliknya, kalau Ilma berharap suaminya gak ada kelemahan, gak ada kekurangan, jangan bersuamikan manusia, bersuamikan malaikat. Artinya Erik, Ilma, masing-masing kalian berdua harus berfungsi seperti pakaian menutup aurat. Erik punya kekurangan, Erik punya kelemahan, istri harus bisa menutup kekurangan itu.
Jangan sampai kekurangan suami diceritakan kepada orang lain, atau sebaliknya kekurangan istri diceritakan orang lain lewat Facebook pula. Buat status, istri nggak makan lagi. La ilaha illallah. Buat status pula. Masakan istri kok masih ya? Berarti apa? Membuka kekurangan, membuka aib keluarga sendiri. Masya Allah, ada hadis Pak yang sangat menggembirakan, buat orang yang punya pasangan. Dan ini bukan hanya berlaku untuk pengantin baru, berlaku untuk kita yang muda, yang tua-tua. Apa kata Rasulullah? Tuba liman asbaha hajan wabata ghaziyan. Beruntung orang yang setiap pagi mendapat pahala seperti pahala haji, dan petangnya mendapat pahala seperti pahala orang yang perang. Nah, ini kabar gembira buat kita yang sudah punya pasangan. Sungguh beruntung kata Rasulullah, orang yang setiap pagi dapat pahala haji, petang dapat pahala orang perang. Siapa itu? Ayo, kita yang punya pasangan, yang punya istri, punya suami. Di dalam rumah tangga itu terbentuk 3 macam ini. Ayo, terbentuk 3 macam ini. Luar biasa. Tiap hari dapat pahala haji. Apa itu? 1, masturun. Tadi mastur, menutupi kekurangannya. Bukan cuma menutupi kekurangan pasangan, sampai menutupi kesulitan ekonomi keluarganya. Apapun kesulitan ekonomi keluarganya, apapun susahnya dia menempuh kehidupan, tidak ada satupun yang tahu, walaupun orang tuanya sendiri. Dia hanya bercerita kepada orang tuanya cerita yang elok-elok saja, yang menyisakan, yang tidak menyenangkan. Orang tidak tahu. Ditutup rapat-rapat kekurangan ekonominya, kekurangan kehidupannya. Itu mastur. Nah, kadang-kadang kita terbalik. Waktu senang gak cerita orang tua, waktu susah baru cerita orang tua. Maka orang yang dalam rumah tangganya mampu menutupi kesusahannya, menutupi pasangan masing-masing, itu kata Rasulullah, dia akan dapat pahala haji. Nah, mastur. Yang kedua, qani'un, menerima apa adanya. Erik menerima ilmah apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ilmah pun demikian, menerima apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Qani'un, di samping menerima pasangan masing-masing, menerima bagian rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diberikan Allah rizki dalam rumah tangga itu, dia terima dengan seikhlas-ikhlasnya. Maka Erik, jangan pernah kau banding-bandingkan istrimu dengan orang lain. Ilmu demikian, jangan pernah membanding-bandingkan suami kita dengan orang lain. Pertandanya tidak merasa tidak menerima pasangan masing-masing. Kalau pengantin baru insya Allah aman, Pak. Kita yang sering kena penyakit yang tua-tua, istri lah tua, lah anak lah banyak pula yang muda, akhirnya mau membanding-bandingkan istri dengan orang lain. Keluarga yang dalam rumah tangga itu tercipta menerima pasangan masing-masing dengan kekurangan dan kelebihannya, menerima pemberian rezeki dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahala haji. Yang ketiga, yadkhulu ilaihi dhahikan wa yakhruju minhu dhahikan. Yadkhulu ilaihi dhahikan wa yakhruju minhu dhahikan. Kalau ketemu
pasangannya dia ketawa. Ketemu istrinya dia senyum. Ayo Pak, itu. Satu apa tadi? Menutupi kekurangan, menutupi sulitnya ekonomi. Yang kedua, menerima pasangan masing-masing, menerima pemberian dari Allah. Yang ketiga, ketemu pasangannya ketawa, ketemu pasangannya tersenyum. Halo, saat ini Pak, banyak suami laki-laki bisa ketawa dengan orang lain. Wah, kalau kota dengan orang lain tertawa, tapi tidak bisa tertawa dengan istrinya. Banyak laki-laki sekarang ini bisa senyum dengan orang lain, tapi tak pernah bisa senyum dengan, ayo, ya, kalau suami kita atau istri kita kadang-kadang nelpon dengan orang lain, sanggup pas setengah jam. Nelpon istrinya, diam ya, diam, baru berapa menit sudah. Bisa bermanja-manja dengan orang lain, tapi tak bisa bermanja-manja dengan suami dan istrinya. Nah, maka ayo kita yang tua-tua bentuklah rumah tangga kita. Dikatakan, Mas Tol, kesulitan ekonomi kita jangan sampai orang lain tahu. Cukup kita ngadu dengan Allah. Kekurangan pasangan kita jangan sampai orang lain tahu. Cukup kita mengadu kepada Allah. Yang kedua apa tadi? Kekurangan apapun yang ada pada suami kita, itu kita terima dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Berapa banyak yang Allah berikan rezeki untuk kita pun kita terima dengan qanaah. Dan yang ketiga, selalu menyenangkan dipandang masing-masing pasangan. Maka dalam riwayat, karena Rasulullah dohakan wabasaman. Rasulullah itu kalau di rumah itu banyak ketawa, banyak tersenyum. Di rumah ini banyak tertawa, banyak tersenyum. Kita di mana? Terbalik. Di rumah menceremut, di luar banyak ketawa, banyak senyum. Nah, maka rumah tangga yang di dalamnya bisa mewujudkan tiga ini, kata Rasulullah, asbaha hajat, tiap hari mendapat pahala seperti pahala ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, khusus Erik dan Ilma. Erik, Ilma, kepingin tak rumah tangga sampai berkah? Kita semua yang sudah tua-tua, kalau rumah tangga kita kepingin berkah, rumah tangga berkah, rezeki yang kita bawa ke rumah berkah, usia kita semakin tua semakin berkah. Untuk dan Ilma, kuncinya cuma satu: sholat 5 waktu jangan tinggal. Erik, selama ini gimana sholatnya? Bolong-bolong. Udah wajah sampean bolong-bolong waktu sholatnya. Yo, nah, jadi kasus di kecamatan, sudah lucu ya, sama tadi. Batin 24 mungkin sama Pak di Madiang. Di Madiang itu saya kan kepala KUA Madiang. Setiap bulan orang nganten Pak 25 sampai 30 pasang tiap bulan. Kecuali bulan Muharram, nggak ada yang nikah. Orang Jawa itu kalau Muharram nggak mau nikah, dia dianggap bulan siang. Itu paling tidak yang nikah resmi Pak ke kantor itu 25 pasang sampai 30. Sekarang ini kan ada pemerintah buat peraturan, setiap calon pengantin harus ada bimbingan penasihatan perkawinan di kantor. Itu 25 pasang Pak. Ketika ke kantor, setiap calon pengantin tidak pernah lepas dari pertanyaan ini. Apa pertanyaan? Gimana Kang sholat sampean? Gimana sholat kamu? Rata-rata Pak, sholatnya gak ada yang beres. Rata-rata itu 25 pasang yang mau nikah itu rata-rata sholatnya tidak ada yang lengkap. Bahkan pernah saya ketemu calon pengantin, saya tanya berapa rakaat sholat subuh, gak
tahu Pak rakaatnya? Dia jawab, 2. Sobo bilang, 2. Sobo kan masih pagi, masih sehat. Berapa rakaat? 4 katanya. Ya Allah Pak, zaman seperti ini Pak nggak tahu. Nah makanya kunci keberkahan rumah tangga, termasuk kita yang tua-tua, sholat jangan tinggalkan. Ada kitab Adai, saya beli di Mekah tahun 2018. Nama kitabnya Tuhfatul Arus, persembahan buat sang pengantin. Itu kitab itu kalau bisa sebelum nikah baca kitab itu, lengkap di situ. Salah satu kajian dalam kitab Tuhfatul Arus itu ada 5 penyebab rumah tangga berantakan. 5 penyebab rumah tangga berantakan. Dan yang paling nomor 1 penyebab rumah tangga berantakan ketika suami istri meninggalkan sholat 5 waktu. Ibu bapak, bahaya Pak. Orang itu semakin kayo kok semakin gak sholat. Ini bahaya. Bahaya. Akan banyak masalah. Maka ilma kepin rumah tangga berkah, sholat jangan pernah tinggalkan. Ini kalau kita sholat tinggal Pak, Masya Allah, nampak di permukaan saja kita bahagia, tapi takkan pernah merasa kebahagiaan dalam hidupnya. Demi Allah Pak, demi Allah, harta itu tidak membawa kebahagiaan. Demi Allah, harta tidak membawa kebahagiaan. Harta tidak membawa ketenangan. Harta hanya membawa kesenangan. Kebahagiaan, keberkahan hanya jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Maka saya punya rumus Pak. Kalau rumah tangga itu sholatnya teratur, hidupnya teratur. Kalau rumah tangga itu sholatnya morat-marit, hidupnya morat-marit. Walaupun dalam kenyataannya sudah punya rumah, punya kendaraan, punya kebun, punya ladang, punya toko, gak sembayang, morat-marit hidupnya. Waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzunqa. Siapa yang berpaling dari aku, kata Allah, hidupnya morat-marit. Walaupun zahirnya rumah punya, kebun punya, mobil punya. Maka kunci rumah tangga berkah dan bahagia, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Rumusnya demikian Pak. Jika kita mendahulukan kepentingan Allah, ini rumusnya ini. Jika kita mendahulukan kepentingan Allah, maka segala kepentingan kita akan didahulukan Allah. Itu rumusnya. Apa maksudnya itu? Sholat kan panggilan Allah. Jika begitu ada panggilan adzan, sesibuk apapun kita tinggalkan demi mementingkan panggilan Allah, maka dalam proses perjalanan rumah tangga, kepentingan kita akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Pak, bapak punya anak 3, kemudian dipanggil, nah sini, yang satu langsung berangkat datang, yang 2 masih sibuk dengan urusannya. Nah berarti nggak mengabaikan panggilan kita. Nah, setiap dipanggil ini orang, anaknya ini selalu datang, walaupun dia ada kerjaan ditinggalkan. Kalau kita mau ngasih apa-apa dengan 3 ini, mana yang kita dahulukan? Yang selalu hirau ketika kita panggil datang. Itu rumusnya. Jikalau dalam hidup kita ini kita dahulukan kepentingan Allah, maka segala urusan kita akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kuncinya itu ilmu sholat 5 waktu. Makanya kata Rasulullah, sungguh surga dunia yang dalam rumah tangga itu, ketika suaminya bangun duluan, dia bangunkan istrinya, dek jam 3,
ayo tahajud. Belum juga bangun, jam 3, ayo tahajud. Masih juga gak bangun, ambil air, percikan ke mukanya, ayo tahajud. Kemudian sama-sama tahajud. Ini surga dunia. Atau sebaliknya, istri bangun duluan, jam 3, Mas, yuk tahajud yuk. Mas tahajud nih. Sampai 2 kali gak bangun, ambil air, Mas ayo tahajud. Kemudian bangun bersama-sama, tahajud bersama-sama. Ini surga dunia. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia itu kesenangan, dan kesenangan dunia yang paling besar adalah ketika punya istri solehah, punya suami solehah. Ibu, orang bahagia itu jangan dicari di luar, kebahagiaan pada diri kita. Bahkan menurut Rasulullah, dan ini gak bisa dibantah, hadisnya sahih, 4 macam sebagai tanda kebahagiaan seseorang. 4 macam. Jadi kalau kita punya 4 ini Bu, Pak, dalam diri kita dijamin bahagia. Arba'un min sa'adatil mar'i kata Rasulullah. 4 macam sebagai tanda kebahagiaan kehidupan seseorang. Yang pertama, ayyakuna zaujatuhu sholihatan. Ketika punya istri solehah. Istri punya suami soleh. Suami punya istri solehah. Masya Allah. Kalau istrinya solehah, apa ciri istri solehah? Ilman. Ciri istri solehah 1, idza nadortaha sarrot. Kalau dipandang suami menyenangkan. Idza amartaha atau abdu. Kalau diperintah suami dia taat. Ketika ditinggal suaminya keluar rumah, dia jaga kehormatannya. Itu istri solehah. Jadi dipandang suami menyenangkan, diperintah dia taat. Ketika ditinggal suami, dia jaga kehormatannya. Nah, ketika kita punya istri solehah, istri punya suami soleh, bahagia hidupnya. 1. Yang kedua, wa auladuhu abroron. Wa auladuhu abroron. Anaknya bakti kepada orang tuanya. Bu, walaupun sampean kaya, nah kaya, istrinya nggak solehah, makan hati, nggak pernah ada ketenangan dalam kehidupan, nggak pernah ada kebahagiaan dalam hidupnya. Atau istri kita solehah, tapi anak kita tidak bakti kepada kita pun tidak akan lengkap kebahagiaannya. Nah, yang ketiga, wa khulatuhu sholihin. Kumpulannya orang-orang baik. Istrinya solehah, anaknya bakti, kumpulannya orang-orang baik. Ayat 4. Wa antakuna rizquhu fi baladi. Rizkinya berada di tempat di mana dia tinggal. Tinggal di Lucuk, rizkinya di Lucuk. Tinggal di Bahar, rizkinya di Bahar. Bahagia kita. Ada Pak, tinggal di Lucuk, rizkinya di Batangasari. Sehingga istri nunggu di Lucuk, laki di Batangasari. Hati-hati. Maka saya, ini syukurin Pak, saya berkali-kali ditawar untuk ke kabupaten, saya bilang, tidak usah. Saya kepingin kumpul dengan istri. Rizki tinggal di Mandiangin, rizki di Mandiangin. Walaupun di Sarolangun lebih menjanjikan ekonominya, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Senang betul Pak, tapi tak akan tenang. Jadi kalau hidup kita itu Pak, istri soleha, anaknya bakti, kumpulannya orang-orang baik, rizki berada di tempat kita tinggal, maka kehidupan orang itu akan bahagia. Lah mudah-mudahan dan demikianlah kamu saling soleha,
punya anak yang bakti, kumpulannya orang-orang baik, rezeki kalian berada di tempat tinggal kalian, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Nah itu. Selanjutnya masih berkisar masalah fungsi pakaian. Jadi Erik, Ilma berfungsi seperti pakaian. Pertama tadi menutupi kekurangan masing-masing. Yang kedua, apa fungsi pakaian? Melindungi badan dari penyakit ancaman luar. Arti gimana? Erik harus mampu menjadi pelindung buat istrinya. Ilma pun demikian, harus mampu menjadi pelindung buat suaminya. Maka ketika Rasulullah dalam tekanan, Khadijah tampil sebagai pelindung buat Rasulullah. Yang ketiga, fungsi pakaian apa? Menjadi kebanggaan. Menjadi kebanggaan. Maka Erik harus bisa menutupi kekurangan istri. Erik harus bisa menjadi pelindung istri. Erik harus mampu menjadi kebanggaan istrinya. Ilma pun demikian, harus bisa menjadi penutup kekurangan Erik, harus bisa menjadi pelindung Erik, dan menjadi kebanggaan Erik. Ketika Siti Aisyah ditanya oleh perempuan-perempuan sahabat, wahai Aisyah, apa yang membanggakan dari Rasulullah? Apa jawabannya? Semua yang ada pada Rasulullah membanggakan aku. Semua yang ada pada Rasulullah adalah membanggakan aku. Jangan sampai terjadi ketika orang lain bilang, Bu, apa yang ibu banggakan dari suami ibu? Gak ada sama sekali. Malas kerja, yang ngantuan, banyak makan. Nah, apa yang dibanggakan? Atau sebaliknya? Nah, makanya Erik harus mampu menjadi kebanggaan istrinya. Istri harus mampu menjadi kebanggaan buat suaminya. Nah, itulah Al-Quran memberikan bahasa yang simpel antara istri dan suami berfungsilah seperti pakaian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Demikian, mudah-mudahan manfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada yang perlu ditanyakan, saya buka tanya jawab. Cuma 3 orang saja. Kalau bisa saya jawab, nggak bisa saya hutang. Jawabannya nanti saya kirim kepada Dai. Silakan. Kalau ada saya buka pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya. Ada yang tanya? Oh, belakang. Ayo Ustaz. Terima kasih Ustadz. Semuanya mohon maaf. Tadi ada dijelaskan masalah itu talak. Ini ada pertanyaan masalah talak ini. Macam mana ini Ustadz ya? Misalnya istrinya ini mau keluar dari rumah, mau pindah ke tempat lain, misal ya. Jadi suaminya ngomong, kalau seandainya kau pindah ke tempat itu, talak jatuh. Satu. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian, istrinya ini bercerita kepada suaminya bahwasanya dia mau pindah itu ada hal-hal yang tertentu. Kemudian dengan kejelasan istrinya itu, suaminya mempersilahkan untuk pindah ke tempat itu, tapi beserta suaminya, beserta istrinya. Jadi istilahnya itu suaminya menyertai juga pindah ke tempat itu. Nah, maksud saya perkataan yang awal tadi,
kalau seandainya kau pindah ke tempat itu jatuh talak. Nah maksudnya yang kedua, yang pertama itu macam mana maksudnya? Apa sudah dia ngomong itu langsung jatuh? Apa dia nanti pindah beserta suami juga jatuh juga macam itu? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan kelas berat. Itu namanya taklik talak. Taklik talak itu berlaku seperti awal dia mengucapkan. Ketika dia sudah menggantungkan cerainya dengan kepindahan istrinya, dengan siapapun dia pindah, ketika dia pindah, ya, maka ucapan suami yang pertama tadi nggak bisa berhenti. Dengan siapapun dia pindah. Bahasa dia, ketika kau pindah dari rumah ini ke situ, itulah talak sayur. Itu talak sayur. Maka ketika dia pindah ke situ, dengan siapapun dengan pindah, maka jatuh talak sayur. Walaupun ini dia sudah, ya nggak apa kalau dengan saya nggak apa-apa. Ucapan yang pertama tadi yang dipegang. Gak bisa gugur dengan, lo kalau macam dengan saya nggak apa-apa, nggak bisa. Saya ikut pertama, kalau kau pindah dari rumah ini ke situ, jatuhlah talak sayur. Maka ketika dia pindah, walaupun ternyata gak apa-apa, sekarang sudah ridho, nggak bisa. Tentu jatuh. Tan itu nggak bisa gugur. Gak usah lagi, gak usah lagi. Nah kini kebanyakan kami ngomong kalau kau pindah ke situ, talak sayur jatuh. Nah kini gak apa-apa lah, saya batalkan, gak bisa batal. Gak bisa batal. Ini ada banyak aneh Pak. Di Rengkiling itu sangat terkenal dengan taklik talak. Pernah terjadi istri dan suami saking jengkelnya istri ini nengok suami keluar terus pakai mobil, akhirnya balik kunci mobil dipegang istrinya, suaminya gak bisa makainya sampai dia ngucap, pokoknya kalau saya sempat megang mobil itu, itulah talak saya. Aduh. Sampai ku pegang mobil itu, itulah talak saya. Nah, ada mau gak bisa pakai mobil itu dia punya. Suka apa lagi? Itu yang marah. Suami senkel pakai mobil supaya gak keluar lagi, pegang kuncinya. Ketika izin pegang kuncinya, gak ngasih kunci itu. Tengok suami, kalau ku pegang mobil ini, itulah talak saya. Nah, datang ke rumah, gak bisa. Akhirnya gak mau, langgar. Taklik setelah itu langsung lucu. Kalau dia tersiksa punya mobil, gak bisa pakai mobil. Maka jangan pernah jangan pernah menggantungkan taklik talak itu. Nah, lihat. Nah, jadi terima kasih Pak ya. Ini satu lagi Pak. Ini ada semacam talak lisan dengan tidak sinkronnya dengan di pengadilan agama. Misalnya kalau menurut syarak, katakanlah macam itu kan, kalau macam tadi kan jatuh, kalau dibawa ke tempat pengadilan terkadang tidak jatuh, ataupun punya alasan ataupun punya saksi. Macam itu, tolong jelas sedikit Pak. Jangankan cuma talak satu, talak tiga yang menurut fikih klasik jatuh, sudah talak tiga itu di pengadilan belum dianggap talak. Di situ kami di kantor di Buasi Malakal. Nah ketika ada pengantin yang sudah talak tiga, saya bukan serahkan pengadilan, sudah telepon. Pak nanti kalau ini kan talak satu dibuat tangan kan, talak dua satu rujuk, talak lagi rujuk lagi sampai ketiga baru ke kantor. Gimana kami Pak talak tiga? Sudah talak tiga, nggak bisa dikembalikan. Kalau dia ngadu ke pengadilan, oleh pengadilan dianggap satu. Maka saya lebih cenderung tetap memakai kitab klasik itu, syariat yang berlaku dari hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Talak tiga kembali belum dianggap. Nah, cuma kami Pak kadang-kadang satu sisi kami ikut peraturan pemerintah kompilasi hukum Islam, sisi lain kami ikut
fikih klasik. Contoh, ini istri sudah 4 tahun ditinggal suaminya, diceraikan suaminya. Ini istri sudah 4 tahun diceraikan suaminya. Dia nikah resmi, punya buku nikah, oleh suami diceraikan. Sudah 4 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun. Kemudian istri mau kawin lagi. Mau kawin lagi kepingin tercatat. Lah kalau kepingin tercatat harus gugat ke pengadilan. Lah gugatlah dia ke pengadilan. Keluarlah akta cerainya. Menurut undang-undang pernikahan, istri ini belum boleh langsung nikah. Harus tunggu masa iddah dulu. Padahal sudah 5 tahun diceraikan istri suaminya. Mau saya buat ambil kasihan ibu ini 5 tahun nganggur. Lagi keluar akta cerai, tunggu lagi, nunggu 3 bulan lagi. Maka saya buat solusi supaya jangan sampai terjadi perzinahan, kita nikahkan secara syar'i. Buku nikahnya keluar 3 bulan lagi. Secara syariat sudah 4 tahun, 5 tahun. Atau baru keluar bulan ini. Nah, boleh nikah ini kalau menurut undang-undang pernikahan nunggu 3 bulan lagi. Baru sudah 5 tahun bisa dengan suaminya. Nah, kata kayak perpaduan seperti itu. Kami menikahkan secara syariat dulu, baru ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin memberi pertanyaan kepada Ustadz. Tidak perlu penjelasan masalah telak hulu dengan telak li'an. Itu ada kan? Dalam fikih itu ada penjelasannya macam mana? Saya tidak ada juga tuh. Hulu li'an ada tuh. Ya. Masalah telak. Nah, sekian, terima kasih. Terima kasih. Tolong nanti kalau ada yang kurang dilengkapinya. Hulu itu kan hak cerai dari istri. Ketika suami tidak mau menceraikan, maka istri boleh minta cerai dengan cara hulu. Apapun, dia mengganti mas kawin yang dia terima dulu. Ini mas kawin, saya serahkan, tapi ceraikan saya. Nah, tapi ceraikan saya. Itu namanya hulu. Kalau li'an, suami bersumpah tidak akan mengumpuli istrinya. Nah, ketika terjadi suami bersumpah tidak akan mengumpulnya, 2 pilihan. Langgar sumpahnya, bayar kafarah. Langgar sumpahnya, bayar kafarah. Atau ceraikan. Kalau tidak, selama-lamanya tidak boleh lagi kembali kepada istrinya. Jadi kalau itulah keadilan syariat Islam. Walaupun talak itu hak suami, istri pun punya hak dengan cara khulud tadi. Baik. Demikian jawaban dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kok? Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ustaz, kami mau nanya dan minta penjelasan, intinya kan tentang dayus. Apa bayi yang tergolong kepada dayus itu? Sekian. Dayus itu bisa terjadi antara suami dengan istri, bisa pula terjadi antara orang tua dengan anak. Dayus itu artinya membiarkan, kalau suami membiarkan istrinya dalam kesalahan, dalam kemaksiatan. Ketika kita cemburu sama sekali, istrinya berbunceng dengan laki-laki lain, aman, baik. Dayus dia. Jadi suami dayus dengan istri. Orang tua pun demikian. Nengok anak gadisnya gak pakai nutup aurat,
dia diam saja, berarti orang tua dayus dengan anaknya. Ketika terjadi pendiaman, pembiaran terhadap kemaksiatan dalam keluarganya, masuk dalam kategori dayus. Ketika suami ada pembiaran kemaksiatan istrinya, berarti suami dayus. Ketika orang tua pembiaran terhadap kemaksiatan anaknya, orang tua dayus. Beda dengan cemburu, Pak. Cemburu itu ada yang diperintah Allah, ada yang dilarang oleh Allah. Maka ingat, ada yang diperintah Allah, gak berdosa, dan ada yang dilarang oleh Allah. Kalau cemburu yang diperintah itu ketika cemburu dalam ketidakpastian, boleh cemburu, Pak. Contoh, suami istri kita keluar, tuh gak tahu kemana dia keluar, wajib cemburu dan dibenarkan. Tahu kemana ini rumah ada ini, kemana? Tiap jam sekian gak ada di rumah, wajib cemburu, Pak. Dibenarkan. Tapi kalau udah jelas-jelas tujuan istri sampai cemburu, sampai gila, Mas, nanti jam 2 saya nak ikut majelis taklim pengajian. Nyato istrinya pergi pengajian, lakinya cemburu, dan cari laki lain. Nah, itu. Jadi cemburu yang diperbolehkan itu dalam ketidakpastian tadi. Jadi itulah. Jadi sekarang ini, Pak, banyak orang tua dayus dengan anaknya. Banyak orang tua dayus dengan anaknya. Dan ingat, orang yang dayus takkan bisa mencium bau surga. Oke, nanti kalau masih ada bisa lewat WA. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.